Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada malam diisrakannya ke atas langit Nabiullah Muhammad SAW melihat orang-orang dalam keadaan disiksa. Siapakah yang disiksa dan karena apakah orang-orang disiksa? Ali radhiyallahu an meriwayatkan, saya dan Fatimah bersama-sama masuk berkunjung kepada Rasulullah SAW. Maka kami mendapatkan beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada malam aku diisrakan ke atas langit, saya melihat orang-orang dalam keadaan yang sangat disiksa. Maka ketika aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Saya bertanya pula, wahai Rasulullah, apakah yang engkau lihat? Beliau bersabda, aku melihat satu orang perempuan yang digantung dengan rambutnya dan otak di kepalanya mendidih. Dua orang perempuan yang digantung dengan lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya sedang minyak air dari neraka dituangkan pada kerongkongannya. Tiga orang perempuan yang digantung dengan buah dadanya dari arah punggungnya sedang air kayu zakum dituangkan pada kerongkongannya. Empat orang perempuan yang digantung diikat dua kakinya beserta dua tangannya sampai ubun-ubunnya dan dibelit dikuasai oleh beberapa ular dan kalajengking. Lima orang perempuan yang maka badannya sendiri sedang dibawanya terdapat api yang menyala-nyala. Enam orang perempuan yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting-gunting dari neraka. Tujuh orang perempuan yang berwajah hitam dan dimakan usus-ususnya sendiri. 8 orang perempuan yang tuli, buta dan bisu di dalam peti dari neraka, sedang darahnya mengalir dari lubang bagian badannya, hidung, mulut, telinga, sedang badannya membusuk dari sebab penyakit kulit dan penyakit lepra. 9 orang perempuan yang kepalanya seperti kepala celeng atau babi dan badannya seperti badan himar, keledai, yang mendapat siksa 1000 sejuta macam dari siksa. 10 orang perempuan berbentuk anjing, sedang beberapa ular dan kalajengking masuk lewat kubulnya atau lewat mulutnya dan keluar lewat tuburnya, sedang para malaikat sama memukuli kepalanya dengan palu gondam dari neraka. Sahabat beriman, setelah mendengar pembicaraan Nabiullah Muhammad SAW, maka berdirilah Fatimah seraya bertanya, wahai ayahku, buah indah mataku, ceritakanlah kepadaku apakah amal perbuatan para wanita itu. Rasulullah SAW bersabda, hei Fatimah, adapun orang perempuan yang digantung dengan rambutnya karena ia tidak menyembunyikan menjaga rambutnya di kalangan laki-laki. Adapun orang perempuan yang digantung dengan lisannya karena dia menyakiti hati suaminya dengan lisan atau kata-kata. Dan adapun orang perempuan yang digantung dengan buah dadanya karena ia menyusui anak orang lain tidak seizin suaminya. Adapun orang perempuan yang diikat dengan kakinya karena dia keluar dari rumahnya tidak seizin suaminya, tidak mandi suci dari haid atau datang bulan dan dari nifas. Adapun orang perempuan yang makan badannya sendiri karena dia berhias untuk dilihat orang laki-laki lain dan suka menghibah, membicarakan aib orang lain. Adapun orang perempuan yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting-gunting dari neraka karena dia memasmurkan dirinya di kalangan orang-orang banyak dengan maksud agar supaya mereka melihat perhiasannya, dan setiap orang-orang yang melihatnya cinta kepadanya dari sebab perhiasan yang dikenakan. Adapun orang perempuan yang diikat kedua kakinya beserta kedua tangannya sampai ke ubun-ubun dan terbelit pula oleh beberapa ular dan kalajengking karena dia mampu sholat dan mampu berpuasa, sedang dia tidak mau berwudu dan tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mandi jinabah. Adapun orang perempuan yang kepalanya seperti kepala celeng atau babi dan badannya seperti badan keledai karena dia suka adu domba dan suka berdusta. Adapun orang perempuan yang berbentuk seperti anjing karena dia ahli fitnah dan suka marah kepada suaminya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Semoga dengan keterangan berikut kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasannya kita di dunia sangatlah diperhitungkan apa yang kita amalkan, atau amal kita sangat diperhitungkan, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Amal baik dan buruk, walaupun sekecil apapun, bakal diperhitungkan. Maka oleh sebab itu, mari kita mengerjakan amal-amal yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.